Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah aksi nyata modul 1.4 yang telah saya laksanakan di sekolah. Saya Vina Luciana, saya guru di SMAI Nurul Fikri Boarding School Lembang. Pada saat diseminasi kepada guru-guru terkait membangun budaya positif, ada beberapa materi yang saya sampaikan, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, tujuan disiplin positif, keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, restitusi untuk menyelesaikan materi, ciri-ciri restitusi, segitiga restitusi. Berikut video diseminasi yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah sudah mau datang kemari untuk membersamai saya dalam membangun budaya positif. Sebenarnya kalau kita ingin membangun budaya positif itu nggak bisa di satu sisi saya aja, atau nggak bisa di satu sisi di Ustazah Eka aja, yang mana beliau adalah sudah sudah CGP yang sudah tersertifikat, bukan di beliau aja atau bukan di Ustazah Eka aja, tapi di semua kita dalam memberikan atau membangun budaya positif. Nah, budaya positif sendiri sebelum kita mulai adalah yang kita cari itu siswanya atau seseorang yang menjadi pengikut kita nantinya. Tapi kalau di sini yang akan diikuti atau yang akan jadi mencontoh teladan kita adalah siswa. Maka mulainya dari siswa. Nah, mulainya dari mana? Dari kedisiplinan. Oke, saya mulai di sini ada disiplin. Ini ada pendapat dari Diana Dosen. Nah, katanya kalau disiplin itu artinya belajar atau adanya murid atau pengikut. Nah, terus di sini dia juga bilang bahwa disiplin itu dari siswa yang tadi. Maka kenapa bahasanya itu murid? Jadi disiplin itu berkonotasi dengan disiplin diri siswa. Jadi disiplin diri dapat membuat seseorang menggali semua potensinya untuk mencapai satu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Yang sebelumnya pernah saya ucapkan bahwa ketika kita mendisiplinkan siswa, bukan hanya sekedar disiplin aja, harus tepat waktu, harus mengikuti arahan kita, harus mengikuti arahan RD, bukan. Tapi disiplin itu ada maknanya. Ketika dia melakukan kesalahan, terus kita mencoba untuk mendisiplinkan, disiplinnya itu ada maknanya. Jadi kalau seandainya dia melakukan lagi, dia merasa bahwa oh iya, saya melakukan kesalahan gitu. Dan dia sadar yang dia buat itu tidak benar, terus dia tidak mengulanginya lagi. Itu makna disiplin. Jadi kalau misalnya ustaz-ustazah menerapkan makna disiplin di kelas, terus siswa merasa mengikuti apa yang saya buat, siswa itu ikut aja, itu belum tentu ya. Jadi bisa saja dia mengikuti kita karena sementara kita mendemaninya, bisa dalam waktu 1 tahun bersama mereka, bisa dalam waktu 3 tahun, dalam jangka waktu yang bisa kita tentukan. Tapi ketika dia sudah tidak lagi bersama kita, pasti dia nggak akan bisa menerapkan disiplin ini jika tidak bermakna bagi mereka. Ya, orang itu sebelum kita disiplinkan harusnya kita kenal dulu ya. Jangan tiba-tiba kamu nih harus begini, harus begitu, harus berana gitu. Sementara kita nggak kenal banget siswanya, atau minimal kita tahu kebutuhannya apa. Nah, ini ada motivasi perilaku manusia. Motivasinya yang pertama itu biasa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita semua sama ya, saudara. Kita ini pasti nggak pengen kita akan dihukum atau kita akan diberi punishment, pasti kita nggak kepingin. Walaupun ujung-ujungnya itu ada ketika kita melakukan kesalahan. Karena apa? Karena dari awal kita sudah kontrak, ibaratnya udah melakukan kontrak belajar kalau di kelas, udah melakukan kontrak kerja dalam kelas. Itu sehingga ketika mereka melakukan kesalahan yang kita sepakati bersama-sama, maka muncullah hukuman. Sebenarnya hukuman ini membuat siswa itu siapapun ya, termasuk kita juga, itu merasa tidak nyaman. Terus yang kedua, nah kemudian motivasi manusia itu suka dapat penghargaan. Ya, kita merasa ya, ketika kita sudah mungkin mendapat grade very good mungkin atau grade excellent, kita merasa wah kita bahagia banget nih, kita sudah mampu bekerja di atas rata-rata. Tapi sebenarnya penghargaan itu bukan membuat seseorang itu akan berubah. Kebanyakan disiplin atau penghargaan itu pasti punya syarat ya. Syaratnya harus nilainya mungkin minimal
95% atau 100% atau 90%, itu kebanyakan. Nah, kebanyakan orang memenuhi syarat itu untuk mendapatkan ini. Jadi memang bukan murni dia mau mendisiplinkan dirinya, tapi karena ada tujuannya. Kenapa? Karena memang kita butuh itu sebenarnya sebagai manusia. Kan kita senang ya kalau kita ketika bekerja, walaupun nggak dikasih dalam bentuk barang, dalam bentuk hadiah, pasti bilang, Masya Allah kerjaan kamu bagus hari ini. Pasti kita ketika diapresiasi gitu bahagia ya. Nah begitu juga siswa-siswa kita, pasti bahagia ketika kita apresiasi. Nah kenapa? Karena memang motivasi perilaku manusia adalah pengen dapat penghargaan. Terus yang kedua, untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri mereka sendiri dengan mereka nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi ketika kita menjadi siswa atau menjadi ustazah, pasti kita pengen kita menjadi sesuatu yang memang kita ini bisa menjadi contoh orang lain, yang kita mau gitu ya kan, yang kalau dia baik maka kita bisa menjadi contoh orang lain. Tapi ketika dia itu buruk, kita nggak bisa buat itu menjadi contoh orang lain. Bisa jadi boleh dicontohkan orang lain, tapi yang diikuti adalah perilaku buruk. Bayangkan kalau seandainya kita memberikan yang buruk, maka yang masuk bukan sekali pahala ya, tapi dosa-dosa terus yang kita terima. Nah, inilah motivasi perilaku manusia. Ini adanya tujuan dari disiplin positif sendiri. Nah, tujuannya apa? Kalau di sini dijelaskan bahwa tujuannya adalah untuk menanamkan motivasi. Kemudian kepada semua siswa agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau seandainya kita berikan nilai-nilai kejujuran pada siswa, nilai-nilai mungkin sopan santun yang biasa kita terapkan, atau mungkin nilai-nilai kalau di tim tahfiz gitu, yang di kehafalan mungkin kita lihat nilai-nilai adalah akhlaknya. Ketika dia sudah mulai suka sama Al-Quran, sudah mulai menghafal Al-Quran, bisa-bisa dia berakhlak seperti Al-Quran gitu ya. Jadi itu nilai-nilai yang mungkin harus kita tingkatkan, motivasinya harus kita tingkatkan, maka kita lakukan disiplin. Ini yang saya ajak ke ustaz-ustazah semuanya. Ustaz-ustazah di sini yang wali kelas terutama, coba buat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Tujuannya apa? Keyakinan kelas di sini itu untuk mendisiplinkan siswa dengan adanya motivasi. Jadi kalau disiplinnya positif, yang memang kita punya nilai-nilai nanti. Nah di sini dibilang keyakinan kelas sendiri adalah nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Jadi ketika kita masuk ke kelas, coba deh sebelum kita mendisiplinkan mereka, kita coba dulu. Ayo sepakat anak-anak, kita buat kesepakatan dulu, buat kesepakatan rame-rame sama siswa. Kemudian dari kesepakatan itu kita ambil bahasa yang universal yang mungkin ada beberapa yang mirip, kita jadikan satu bahasa, yaitu nanti dijadikan keyakinan kelas. Kenapa butuh ini? Karena berdasarkan membangun budaya positif yang ada di buku yang saya baca ini adalah ketika siswa itu melanggar peraturan, maka kita kembalikan lagi kembali. Kenapa? Karena yang buat ini bukan kita, yang buat ini adalah mereka. Kesepakatannya sama-sama gitu, yang dibimbing oleh kita. Bukan berarti ayo nak buat aja ya, namanya juga anak-anak, kalau kita lepaskan ya bebas membuat apa saja, tapi kita arahkan harus buat apa, terus harus menjadi yang seperti apa. Nah ketika kesepakatan udah jadi, maka kita ambil bahasa yang serupa-serupa, dijadikan satu bahasa yang universal, kemudian kita buatlah keyakinan kelas. Nah kembali lagi ya ke keyakinan kelas tadi. Jadi kalau seandainya siswa itu contoh, misalnya siswa mencontek nih, kita punya peraturan kelas ketika ujian dilarang mencontek. Kadang-kadang ada sebagian di ujian tuh contek ada haram gitu kan, kita buatnya, maksudnya bukan membuat dia menjadi sesuatu yang haram, bukan, tapi kita buat kerjasama. Kenapa? Karena kita mau bangunkan dia keyakinan kejujuran. Jadi ketika siswa itu mencontek, terus kita tegur, ustazah melihat jawaban kamu itu sama-sama teman, kamu mencontek. Biasanya kebanyakan kalau siswa udah terbiasa berdiskusi sama kita, terbiasa terbuka sama kita, biasanya suka, ya saya nyontek, tapi saya nggak ngerti terus saya takut juga, saya logras, teman-teman pada tinggi, biasanya anak-anak seperti itu. Kalau kita sudah terbiasa diskusi sama mereka, nah ya namanya manusia pasti buat salah ya, tapi kita bawa ke keyakinan kelas, kita kan punya perjanjian atau kita punya kesepakatan yang namanya keyakinan kelas, kita harus junjung tinggi integritas kejujuran. Jadi kalau kamu mencontek, berarti kamu
gitu. Jadi itu kita sadarkan mereka, bukan kita kasih hukuman, kamu mencontek, ini dirobek terus dibuang kemana jawabannya, terus nah jawab lagi sebanyak kan kamu nyontek ada 10 maka saya buat 50 soal. Jangan, justru itu jadi apa ya, bisa jadi memang dia mengerjakan, apalagi siswa bisa jadi dia mengerjakan, tapi kan kita nggak tahu efek samping ke belakangnya. Bisa jadi apaan sih ustazahnya begitu banget, apaan sih, coba nggak dilakukan kayak gitu, maka aku akan mau mengikutinya. Atau mungkin sudah kita lakukan kok masih nakal-nakal juga, atau masih melakukan juga, karena dia merasa ya sudah palingan nanti ustazah kasih 50 soal aku bisa jawab gitu. Jadi dia itu nggak sadar sama salahnya, maka kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas. Nah, itu apa yang tadi, ketika kamu mencontek nanti kamu melanggar keyakinan kelas, kejujuran. Jadi kita sadarkan dia gitu dengan cara diberi motivasi, ya. Ustazah di sini yang wali kelas, saya mengajak semuanya untuk coba membuat keyakinan kelas. Jadi kalau seandainya nanti ada siswa yang bermasalah, jangan langsung buru-buru kita bawa ke siswaan biar didisiplinkan ke siswaan. Tapi kitalah dulu sebagai mamahnya. Mungkin kebanyakan siswa itu senangnya curhat sama kita wali kelas, kebanyakan lebih terbuka sama wali kelas. Kebanyakan saya lihat seperti itu. Itu apalagi kalau misalnya ketika siswa itu ngobrol, kita dengerin aja, dia ngobrol ke kita ya, bukan ngobrol sendiri terus kita di depan sendiri, enggak. Ketika dia ngobrol sama kita dengerin, kita mau dengar walaupun kita nggak kasih solusi. Nah, kebanyakan siswa-siswa seperti itu suka cerita sama kita. Nah, makanya kenapa saya ajak wali-wali kelas di sini untuk buat pembentukan keyakinan kelas agar perbaikannya bersama-sama itu dari kelas dulu. Dari kelas dulu yang disepakati oleh wali kelas. Caranya seperti apa? Yang pertama, keyakinan kelas itu sifatnya abstrak ya. Jadi daripada peraturan, jadi lebih rinci dan nyata. Contohnya tingkatkan kejujuran, itu bahasanya. Atau gunakan hijab dengan sempurna gitu. Atau tepat waktu masuk kelas, atau tepat waktu melaksanakan ibadah ke aula kaca. Nah, itu bisa kita ajak siswa. Jadi ketika dia tiba-tiba terlambat, kita tinggal tegur anaknya, kita kasih motivasi, kita kembalikan. Kan kamu yang buat keyakinan kelas, jadi bukan kita. Jadi bukan, ayo masuk gitu, enggak. Tapi memang mereka sendiri. Oh iya Za, aku yang buat, gitu. Maaf ya Za. Jadi besok nggak bisa diulangi lagi. Tapi apakah langsung disiplin positif ini langsung bermakna atau langsung bisa mengubah siswa? Enggak. Yang namanya kita manusia butuh proses ya. Apalagi saya juga baru di sini. Ada beberapa siswa yang sudah saya terangkan ini, ada beberapa juga yang belum. Saya masih menunggu mood siswanya, karena siswa itu berbeda-beda karakternya. Ada siswa yang ketika dia salah, ketika kita tegur, justru dia kayak ibaratnya mungkin dia merasa mempertahankan diri, jadi melawan dulu. Jadi kita nggak bisa tenangkan dia dulu, ada siswa seperti itu. Atau kalaupun dia di depan kita baik, mengikuti arahan kita, bulan-bulanannya adalah teman-temannya. Ada juga siswa seperti itu. Saya melihatnya siswanya di kelas saya. Jadi memang banyak banget ragamnya siswa. Nah, cara satu-satu yang diberikan di sini adalah meningkatkan budaya positif dengan disiplin positif, mulainya dari keyakinan kelas. Terus yang kedua apa? Keyakinan kelas itu pernyataan universal ya secara umum. Jadi kalau misalnya bilang menutup aurat secara sempurna, itu kita nggak usah bilang rambutnya nggak ada keluar lagi, kaos kakinya itu, kemudian ininya harus dipakai peniti, nggak perlu, karena itu sudah universal, sudah jelas ketika kita menutup aurat. Ini baju segini sudah, jilbabnya sudah menutup seperti ini, kakinya tidak terlihat, tertutup semua, ya kan? Kalau kita berbicara menutup aurat, nah jadi bahasanya universal. Kemudian keyakinan kelas selalu dalam bentuk positif, jadi jangan bahasa. Misalnya kita meningkatkan kejujuran tadi, yang menyontek tadi, jangan bilang dilarang menyontek, jangan ada bahasa negatifnya. Jadi buat aja tingkatkan kejujuran. Misalnya dalam ujian, tingkatkan kejujuran dalam ujian, atau tingkatkan kejujuran dalam setiap ulangan boleh juga. Gitu, kalau kita mau, tapi bentuknya positif. Jangan ada yang bilang dilarang mencontek, dilarang duduk di mana gitu. Jangan ada bahasa yang negatifnya. Atau dilarang merokok, atau tidak boleh merokok. Itu kan bahasa tidak boleh itu negatif, dilarang juga negatif. Jadi kalau kita memang ingin anak tidak merokok, kita buat aja. Merokok itu bahasa universalnya apa gitu. Jagalah kesehatanmu selagi kamu masih muda. Nah, jadi itu kita ambil dari beberapa kesepakatan. Mungkin teman-teman di bawahnya nulis
nggak merokok misalnya, atau nggak ngepet biasanya gitu ya, atau satu lagi nggak ngomong apa gitu, yang mana, atau nggak jajan sembarangan. Itu bisa kita ambil satu kata, di mana kata itu bisa menguniversalkan semuanya. Oke, lanjut, keyakinan kelas itu harusnya dibuat tidak terlalu banyak. Nah, di sini disengaja dibuat tidak terlalu banyak. Tapi kemarin pas praktik saya di kelas itu ada 20 siswa, jadinya sekitar 15 kata. Karena berbeda-beda bahasanya, jadi saya jadikan 15 kata. Karena yang sama, yang mirip saya universalkan. Tapi kalau yang sudah berbeda-beda itu saya jadikan kata yang berbeda. Saya dapatnya 15 kata. Di sini udah saya coba print out kan. Kemudian apalagi keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Nah, jadi keyakinan kelas itu dibuat sesuai dengan lingkungan kita, kayak saya tadi, menuntut aurat dengan benar, atau tepat waktu ketika melaksanakan ibadah, atau tepat waktu ketika masuk kelas, berbicara sopan kepada guru, siapapun gurunya, gitu ya, terbiasa tersenyum, nah, itu juga boleh, itu terbiasa. Jangan tidak meremut, jangan juga ya, pokoknya jangan ada bahasa negatif ketika kita membuat keyakinan kelas. Terus yang terakhir adalah semua anggota, nah ini yang saya bilang, semua anggota hendaknya ikut berkontribusi. Maka ketika kita buat keyakinan kelas itu, siswanya semuanya kita ajak bareng-bareng. Kenapa? Karena ketika dia melanggar, ibaratnya dia melanggar ngomongnya sendiri gitu. Dia melanggar yang dia buat sendiri. Jadi dia merasa malu karena setelah mengungkapkan, masa dilanggar gitu. Nah itu dalam membentuk motivasi siswa di disiplin positif. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Aman ya? Nanti jangan lupa diterapkan ya suasana di kelasnya. Selanjutnya adalah yang tadi kan kita ada ngomong penghargaan, ada ngomong itu. Nah ini pengaruh buruk penghargaan. Jadi ternyata ketika kita motivasi manusia itu pengen dihargai, pengen diucapkan masya Allah bagusnya gitu ya. Semua manusia seperti itu. Makanya kalau anak-anak kita biasa motivasikan dengan ketika dia semangat, kita ucapin masya Allah, kita doakan ya. Nah itu memang kita manusia butuh itu. Tapi hati-hati katanya di sini berdasarkan penelitian beberapa pakar budaya positif ini adalah ketika kita beri penghargaan itu ada beberapa efek buruknya. Yang pertama, penghargaan diberikan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jadi kayak mana ya kalau saya kasih contoh, misalnya gini. Jadi jangka waktu pendeknya ketika ujian ya, siapa yang mendapatkan misalnya skor paling tinggi, ustazah kasih ini. Sebenarnya itu nggak apa-apa, itu reward ya biar siswa semangat. Tapi itu kan jangka waktunya pendek ya, ketika mereka ujian aja. Boleh sesekali di-rewardkan, boleh sesekali jangan. Jadi ya pokoknya jangan sampai ketergantungan. Jangan sampai nanti siswa merasa wah harus bagus nilai. Jadi gimana pun harus bagus nilainya. Maukah mencontek diam-diam, maukah menulis di sini terus tengok jawaban yang dimana ustadznya atau ustadznya nggak tahu. Jadi mereka itu pengen dapat penghargaan bukan karena memang sadar diri gitu untuk mendapat skor yang tinggi itu, tapi karena sesuatu yang dia mau gitu. Hati-hati dalam penghargaan. Apakah kita nggak boleh berikan? Karena memang manusia itu motivasinya butuh penghargaan. Cuman jangan sering-sering. Jangan setiap ujian, wah skornya ini bagus, kita kasih apa misalnya yang dia suka, besok kasih lagi. Jadi ketergantungan, jangan sampai sesekali ada, sesekali tidak. Apalagi kalau misalnya soalnya susah banget di atas rata-rata kemampuan siswa lain, nah itu boleh. Karena itu nggak akan berulang lagi dan bisa jadi dengan ustazah yang lain belum tentu seperti itu. Itu boleh, tapi jangan terlalu sering. Jadi dilarang ya. Kemudian penghargaan itu juga sih. Nah penghargaan dibilang setiap penghargaan diberikan itu pasti ada syaratnya ya. Ya nggak sih? Kalau kita mendapatkan sesuatu bersyarat, misalnya mau dapat reward apel terdisiplin, maka kita harus buru-buru apel agar selalu disiplin apel. Atau mendapat reward sholat 100% misalnya, pasti kita berusaha harus selalu hadir. Itu nggak apa-apa kalau sekali-sekali diberlakukan, tapi jangan sering. Karena kalau sering kita berikan syarat, maka ketika kita nggak buat lagi, misalnya nggak checklist atau apa gitu ya yang dilakukan, terus kita nggak akan sholat dan lagi checklist, pasti gitu ya. Nah itu artinya pendisiplinannya itu tidak budaya positif. Maka boleh sesekali dikasih reward, tapi jangan jadikan itu syarat ketika kamu melakukan A, B,
mengendalikan perilaku seseorang ya. Jadi kalau kita hukum anak agar dia tidak mencontek misalnya, itu hukum. Bisa juga kita kasih reward anak ketika dia tidak mencontek, sama-sama ya posisinya. Tapi memang di sini menghukum itu jauh lebih negatif perlakuannya daripada pemberian penghargaan. Tapi ya itu, pemberian penghargaan di sini pada dasarnya karena setiap manusia suka dikendalikan, kemudian dalam jangka waktu yang lama. Maka kalau sesekali boleh ya dari saya bilang, tapi kalau udah sering-sering jangan, karena memang nanti ujung-ujungnya ketergantungan itu yang dihati-hatikan kepada siswa. Sesekali boleh, Ustazah saya di sini anaknya dapat juara di kelasnya diributkan boleh, suka kasih coklat biasanya ya. Saya juga suka kok kasih coklat karena nilainya tinggi gitu, pertahankan matematika yang bagus misalnya gitu. Tapi jangan sering, jangan sampai ketergantungan dan siswa merasa yuk tinggi-tinggian, mau dia secara positif mendapat nilai tinggi, mau dia secara negatif dapat nilai tinggi, kita nggak bisa melihat. Maka jangan sering-sering kasih gitu. Oke. Nah, boleh ya. Mungkin dari Ustazah kan di sini kebutuhan dasar ada 5 ya. Kalau menurut Ustazah yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup, boleh disebutkan nggak maksudnya di mana? Oke, siapa yang di sini? Kalau saya ngomong kebutuhan bertahan hidup, tidak. Kebanyakan kita bekerja bertahan hidup tidak. Iya, kita butuh cari dana buat makan kan? Oke, kita coba. Itu konsepnya bisa diterima ya. Mungkin Ustazah Dewi bisa jawab gimana kebutuhan bertahan hidup? Soalnya kalau misalnya hidupnya harus memenuhi kebutuhan satu, kebutuhan dua, kebutuhan sudah, baru yang ketiga kebutuhan kepastian. Nah, untuk kebutuhan bertahan hidup apalagi kebutuhan apa? Udah ya, yang harus dipenuhi oleh sebagai manusia. Jadi kalau misalnya kebutuhan ini tidak bisa dipenuhi, berarti akan ada kehidupannya misalkan kebutuhan pangan, makan juga ya sehari-hari, kebutuhan sandal gitu, pakaian juga ya, sama kebutuhan makan. Cuma jadi di 3 kebutuhan ini harus dipenuhi secara layak. Tapi kalau seandainya kan dari primer tersier sudah tadi adalah papan ya biasanya. Ya, nah papan ini berarti maksudnya yang paling bawah ya tersier ya. Di masih kebutuhan primer. Kalau tersier itu kebutuhan bisa dibilang kebutuhan yang dipenuhi itu ketika misalnya kebutuhan apa namanya primer dan sebenarnya sudah dipenuhi. Tapi kalau seandainya bangunan itu tidak harus berupa rumah gitu atau papan, apakah kita masih hidup gitu bisa? Bisa. Masih bisa hidup ya? Ya, masih. Tapi ya memang kebutuhannya mungkin tidak seperti normalnya orang biasa. Contohnya seperti kita bilang badangan ada ya contohnya di mana mereka itu nggak punya apa nggak saja, mereka nggak punya rumah, tapi mereka tetap bekerja untuk mencari sesuatu yang ada Tuhan. Ya, makasih Dewi. Oke, lanjut yang kedua, itu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Saya pengen tanya sama Ustazah ya. Yang pertama ulang kita bilang kebutuhan cinta dan kasih sayang itu kurang juga ya? Ya, sebagai manusia yang memiliki akal, tapi juga kita baca materi kan mungkin secara materi kita yang dalam terpenuhi yang bagus, jangan makannya, ya bagus, tapi tidak ada teman hidup, tidak ada peralatan sesuai sosial juga akan mati. Terus kan, jadi emang udah benar kita terpenuhi benar ya kalau kata saya tadi benar ya kita terpenuhi. Kita sudah cukup kalau dari tadi kita tuh selain butuh untuk pikiran sendiri, kita butuh untuk pikiran kita butuh juga untuk kita. Nah hati kita itu kebanyakan yang bisa mengisi zikir kepada Allah karena cinta kan, bukan karena zikir kepada Allah. Yang kewajiban harus ada zikir batal dan zikir pagi, bukan karena itu, tapi karena kita cinta kepada Allah. Mungkin ketika kita sholat, wajib kan muslim itu ada sholat waktu. Kalau nggak dia akan hilang itu orang Islamnya bukan, karena kita cinta sama Allah. Begitu juga ketika kita sholat, kita cinta sama Allah. Begitu juga ketika kita di kehidupan rumah tangga. Kenapa sih rumah tangga itu bisa bertahan banyak? Apakah karena kita menghadapi badai yang kayak berbeda pendapat, mungkin pertengkaran ada, kita konten materi juga ada, mungkin. Tapi kenapa kita bertahan? Karena cinta yang buat kita bertahan. Kenapa? Karena kita butuh itu. Kita butuh teman, kita butuh teman hidup semuanya. Mau ustadznya butuh teman, mau ustadznya butuh teman. Ya kan? Kita butuh teman untuk ingat. Ya kalau nggak kita ada jodoh, tapi kita juga punya teman untuk curhat. Ya kalau yang paling bagus curhatnya adalah siapa? Allah yang curhat. Tapi tetap Allah itu bisa ada. Kenapa? Ada hawa kan butuh teman. Ada itu rasa sendiri nggak ada yang menemani. Tapi ketika kita hawa, kayaknya hidupnya kayak orang juga bahagia banget ketika ada hawa. Dan makhluk hidup yang paling indah kata ada itu hawa. Jadi kita berikan. Memang benar. Kemudian yang ketiga, saya tanya Ustaz, enggak suaranya Ustaz. Yang ketiga itu kan penguasaan. Jadi gimana ya Ustaz? Menurut saya, ya seperti dikatakan kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan kekuasaan. Di antara itu kebutuhan ada pengakuan atas kemampuan. Jadi kalau asas segalanya dan ada apresiasi ya. Dan secara manusiawi memang manusia itu membutuhkan pengakuan. Walaupun dalam hal tertentu juga itu kan kadang-kadang tidak juga membutuhkan pengakuan. Jadi sebenarnya dalam kata itu ikhlasnya misalnya kalau ada orang yang ngaku tidak juga itu mungkin ikhlas. Tapi di satu sisi apa yang pengakuan itu saling berubah. Karena contoh misalnya bagus sebagai guru berprestasi, kemudian ada jurnal-jurnalnya, kemudian dulu teladan, disiplin. Nah itu dibutuhkan pengakuan dari lembaga yang menanginya. Tujuannya buat apa? Ada informasi dari pengakuan itu. Apakah memang secara reward juga dan diberikan pembangunan hanya lain itu. Jadi memang menurut saya pengakuan atas kemampuan itu manusiawi, terhadap manusia karena memang ada yang benar sekali Ustaz. Jadi memang itu kebutuhan dasar kita ya. Kita yang tadi yang di awal motivasinya apa? Untuk penghargaan dan reward. Nah di sini ada. Jadi ya setiap kita harus punya pengakuan. Ya walaupun nanti ujungnya kita itu ketika bekerja harus ikhlas tugasnya. Artinya apa? Ketika tidak ada pengakuan, kita tuh nggak akan merasa kecewa. Ya, karena memang kita itu bersandar pada manusia ya. Kita itu bersandarnya pada Allah. Jadi Allah itu tidak pernah mengecewakan kita. Tapi ketika kita bersandar pada manusia tidak mengakui kita akan merasa kecewa, akan sakit. Maka bersandarnya pada Allah. Jadi
butuh kebebasan. Tuh, lalu itu adalah hak asasi manusia kan. Terus yang keempat kebutuhan kebebasan. Nah, itu kebebasan ini sebenarnya dia bilang di sini pilihan. Jadi kita mau hidup bebas, nggak ada aturan, itu tergantung ya. Tapi kalau memang kita hidup dari keluarga yang terbiasa, teratur, gitu, pasti kita akan teratur selamanya. Sampai dimanapun kita berada, kita akan teratur. Tapi kalau misalnya di keluarga yang bebas kemana saja, mau gimana saja, maka dimanapun kita punya bebas. Jadi kebebasan ini itu pilihan. Tergantung kayaknya dari keluarganya kebebasan ini. Kalau misalnya dia terbiasa atur, maka siswa atau kitanya teratur dengan atur. Dan terakhir adalah kebutuhan personal. Nah, memang semua kayaknya kita pasti kayaknya lama di sini bosan jalan-jalan shopping. Kalau cewek itu sukanya shopping, kalau cowok mungkin sukanya main futsal, main bola, atau sebagian suka yang main game, juga kayak manusia gitu, game yang menyenangkan. Itu manusia kebutuhannya itu. Kayak saya juga pengen shopping, pengen ke mana lagi, ke salon. Itu memang standar manusia itu. Jadi ada lima kebutuhan kita. Nah, lima ini harus kita ambil dasarnya untuk apa? Supaya kita tahu dia melakukan A karena apa, dia buat B karena apa. Ini dasarnya. Kita harus tahu dulu kebutuhan manusia. Dia pengen dihargai, dia pengen diakui, dia pengen ada senang, dia butuh cinta. Jadi terkadang orang buat masalah itu bukan karena dia buat salah ya, tapi karena dia pengen perhatian, dia butuh cinta kita gitu. Nah terkadang mereka begitu ya, buat baik itu siswa, baik pun mungkin ustazah gitu yang sudah dewasa, terkadang melakukan sesuatu yang aneh sih, tapi itu karena dia ingin berbeda dan melihat orang lain. Jadi kita perhatiin dia, jadi perhatian gitu. Nah di sini posisi kontrol dulu. Jadi setelah kita tahu siswa maunya apa, kebutuhannya apa, motivasi dia apa, maka inilah posisi kita. Yang pertama penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga itu sebagai teman, yang keempat sebagai monitor, yang keenam itu adalah sebagai manajer. Nah, dua posisi ini disebut negatif ya. Kalau di buku ini, kalau kita melakukan, saya menghukum siswa telat, ayo telat, suruh keliling lapangan sampai dia capek atau gimana, itu kita menghukum jatuhnya. Kita nggak membuat dia sadar bahwa dia telah itu salah. Terus yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Itu maksudnya gimana? Misal anak-anak suka jajan ya, sekarang juga kita suka lihat anak-anak suka climbing di situ. Gak tahu itu karena memang dia senang manjat atau memang karena mau jajan di situ ya. Nah, ketika kita coba ambil makanannya, terus kita mungkin buang aja langsung itu. Kamu udah tahu makannya nggak bagus, nggak sehat bagi kesehatan kamu. Pasti jangankan mereka, kita digituin juga sedih artinya. Gitu. Nah itu dia, makanya jangan sampai kita menjadi orang membuat masalah, apalagi mau tuh kan kamu makan lagi sembarangan sakit kan, nah gitu. Itu biasanya kita membuat mereka pun merasa bersalah gitu. Tapi itu negatif konotasinya. Nah positif itu apa? Kita bisa menjadi teman, kita bisa memantau, kita bisa manajer. Yang paling bagus adalah manajer. Manajer di sini apa? Nanti saya jelaskan. Di sini adalah posisi kita kontrol murid dengan cara motivasinya tinggi. Di situ kita bisa sebagai teman, kita sebagai pemantau di sana, dan kita sebagai solusi untuk menentukan masalah yang dia harus selesaikan. Itu kita kuasanya di manajer. Yang punya fisik bisa fisik saya kalau kita biasa ucapan. Nah kan jatuh. Ini ada rasanya. Kalau tidak aturan saya, awas nanti kalau nah itu hukuman. Kemudian kamu selalu aja salah. Udah kalau kita lagi skripsian ya, kita selesai di sini ya. Pernah lama skripsian. Nah kita berlihat sedikit kesalahan, obek lagi lempar, perasaan kita ya. Itu kayaknya hukum gitu. Udah lagi sampah bisa gitu ya. Banyak kamu bisa apa? Sampah. Ada ya, ini ngomong sebenarnya, ngomongnya dalam verba. Nah itu terkadang dengan kita biasa aja, kita nggak tahu biasanya sedikit mahasiswa kita tuh sampai dia masuk rumah sakit gara-gara stres, mikirin tipu dosen segitunya. Nah nggak kayak gitu kalau biasa, ketika kita udah aja baik ini ya, ini nggak sesuai dengan saya. Lalu harus bilang sampah, benar salah gitu jangan. Karena kita merasakannya, bagaimana kalau kita melakukan pada siswa, mereka juga manusia sama. Nah itu kan ada berapa kali bahas beritahu kamu, kok apa sih? Kok itu lah yang kita merasa orang yang membuat orang lain merasa bersalah. Terkadang merasa bersalah ini bisa tergantung dari orangnya, ada kayak orang baperan, kadang-kadang akan lagi dia merasa itu lagi, makanya bisa. Dan juga pernah saya alami sih, ketika saya jadi mahasiswa itu pernah jadi siswa ini. Alhamdulillah saya agak gaduh-gaduh nanya, gaduh-gaduh sih. Jadi mau apa-apa bilang galak, terima aja dulu, biar itu baiknya sekarang. Jadi efek baiknya itu ada di saya. Jadi kalau barang-barang lagi pas, tapi efek baiknya untuk saya ubah itu nggak ada. Dan kemarin tadi ngomong sama kompas. Terus yang kenapa? Karena emang ini biasanya kalau ada usaha-usaha yang kita kasih juga, atau bukan tugasnya di jalan-jalan sih, dong, misalnya juga kita biasa ngomong gitu ya. Itu sebenarnya merasa kita itu sebagai teman. Jadi kita merasa kita kasih mereka, kita ngomong seperti itu. Atau mungkin, ayo, ini dikasih semua bantuan ibu. Nah ini juga kita harus bagi makanan, ketika kita mau ini tergantung siswa ya. Kalau siswa merasa itu temannya, kita kasih, dan kasih mungkin ya seperti itu. Jadi pastikan kita itu posisinya adalah sebagai teman. Jadi kan kita waktu kita semua ya, kita bulan hati juga sih. Tapi ini lebih baik daripada yang lain. Kemudian naik lagi sebagai pemantau di sini. Gimana sebagai pemantau ya? Pemantau di sini sepertinya apa? Kalau di sini posisi pemantau adalah dia berdasarkan peraturan dan konsekuensi yang memisahkan pengadilan. Jadi biasanya ketika kita mengutus seseorang, kita kembalikan sih dulu. Karena yang kami tadi yang tidak sebenarnya, mungkin kesepakatan kita sudah ada. Kesepakatan kita tadi apa ya? Kemudian sekarang juga. Sekarang kamu apa? Tidak sekarang kamu makan. Nah itu pemantau. Kita membagikan pada aturan-aturannya. Sebelumnya tapi ini hanya sebatas pemantau ya. Sementara yang paling bagus adalah posisinya manajer ini, ya teman juga. Tapi temannya juga teman. Kadang teman itu hati-hati saja. Karena saya pernah berusaha untuk menjadi teman agar siswa itu ketika saya suruh mau, ketika saya akan mau, terus saya coba dekat sama mereka. Tapi ternyata siswa kita pindah, balikannya ke saya. Justru saya terkontrol oleh mereka. Jadi mereka lebih mendominasi daripada saya. Maka hati-hati. Teman itu hati-hati. Nah,
Manajer di sini kan mentor ya posisinya, mentor di mana guru bersama siswa itu mengajak siswa bertanggung jawab atas perilakunya. Terus kita dukung, kita cari solusinya bareng-bareng sampai dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu adalah salah. Jadi kalau tadi cuma mantau berdasarkan aturan ini, kamu melanggar ini ya. Kalau sekarang itu semuanya. Jadi ketika kita panggil dia sebagai teman, kita duduk diskusi, kita juga sebagai pemantau di sana, kita kembalikan kepada keyakinan kelas kita, terus kita ajak mereka sama-sama mencari solusinya. Apa masalah yang kamu lakukan itu, supaya mereka sadar dengan motivasi yang kita berikan. Jadi maka kita butuh peraturan yang tadi Ustaz sampaikan. Kenapa? Kalau boleh buat dulu keyakinan kelasnya. Tujuannya apa? Untuk memastikan kita bisa kembalikan lagi kemari. Jangan kita ngaturin A, B, C, D terus kita mengembalikan ke peraturan. Emang ada ya peraturan? Mungkin ada kita yang salah. Emang ada peraturan? Enggak rasanya kita nggak pernah punya peraturan seperti itu. Contohnya misalnya siswa salah menggunakan gadget misalnya, terus kita nggak punya peraturan. Gadget hanya boleh digunakan pada waktu-waktu tertentu. Kita lupa bilangnya, misalnya kita nggak buat peraturan. Terus ketika kita negur, kamu itu menggunakan gadget di jam istirahat bukan jamnya, gitu misalnya. Emang ada gitu di peraturan? Kebanyakan siswa seperti itu. Maka kenapa utamakan ada peraturan dulu? Walaupun peraturannya kita nggak usah bilang bahasanya peraturan, tapi keyakinan kelas. Kenapa? Kalau peraturan itu dominannya dari kita ingat 1, 2, 3. Tapi kalau keyakinan kelas itu datanya dari mereka dan kita. Sama-sama seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian ada restitusi. Restitusi ini apa? Ini sebenarnya teknik atau cara menyelesaikan masalah kepada siswa. Nah, saya baru sedikit ya mempraktekkan ini, nggak semuanya karena mungkin saya bukan di kesiswaan, saya hanya sebagai wali kelas. Jadi kalau sekelas saya mungkin hanya beberapa aja yang melakukan kesalahan. Tapi kalau lingkupnya sudah kesiswaan, semua angkatan itu beda ceritanya. Mungkin banyak masalah yang dihadapi di sana. Dari sini dibilang restitusi sendiri adalah proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kemudian sehingga mereka kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ibaratnya kalau dia sudah melakukan kesalahan, kita berikan restitusi dengan kembalikan keyakinan kelas, terus dia nggak merasa dihukum dan disalahkan dan dipermalukan, kemudian dia tahu itu dia salah gitu, dia nggak akan lakukan lagi. Gitu. Itu yang sama-sama ingin kita terapkan. Kemudian restitusi juga dapat membantu siswa agar lebih mencapai tujuannya. Kemudian disiplin positifnya juga memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Dan apalagi korban dan si pembuat salah itu dapat solusinya win-win solution. Jadi kalau misalnya dia berantem di kelasnya antara yang salah sama yang bermasalah, sama aja ya orang dua, itu dapat solusinya sama-sama. Ataupun kalau kita panggil mereka, kita tawarkan solusinya ke mereka, kita kembalikan ke kelas, itu solusinya sama-sama gitu. Jadi jangan dominan ke kita, tapi mereka kasih solusi dan solusinya itu memang win-win solution. Yang pertama itu restitusi bukan penebus kesalahan. Yang kedua restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga restitusi adalah tawaran bukan paksaan ya. Kemudian restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri siswanya. Kemudian mencari kebutuhan dasarnya. Maka tadi kita kenapa ngomong kebutuhan dasar, motivasi siswa? Karena kita mau kemari intinya. Kemudian restitusi itu adalah cara terbaik dalam menyelesaikan masalah. Kemudian fokusnya pada karakter bukan tindakan, apalagi kita hukum. Kemudian restitusi juga sebagai penguatan. Yang terakhir adalah restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Terkadang ketika kita hukum fisik, kemudian jadi ejek-ejekan teman-temannya yang ada tambah bully yang banyak ya. Jadi dia tuh kalau kembali ke kelompoknya serasa dia kayak sesuatu yang berbeda. Contoh mungkin kayak narapidana aja. Ketika dia mencuri, dia masuk penjara, keluar dari penjara, kayaknya orang-orang kayak merasa kok pasti dia berbeda ya, pasti merasa dia itu adalah orang yang berbeda. PNS itu nggak boleh bekas tahanan kan? Nah itu berarti mereka tidak bisa diterima lagi dalam kelompoknya. Nah itu yang kita cegah jangan sampai seperti itu. Segitiga restitusi itu untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama itu kita stabilkan dulu identitasnya dengan cara apa? Ketika siswa melakukan masalah, kita panggil, kita ajak diskusi bersama. Ketika dia mengakui kesalahannya, kita kasih support bahasanya. Gak apa-apa, semua orang pasti buat salah. Terus saya juga pernah buat salah. Jadi dia tuh nggak merasa dia tuh kayak terpojokkan, dia itu tertujukan. Toh kita juga pernah buat salah, dan semua juga pernah buat salah. Tapi begitu kita ngomong tapi, kita masukin ini, kita validasi tindakan yang salah. Tapi tindakan kamu itu udah dibuat
atas kewajaran. Kak, Ustazah panggil kamu kemari. Oke. Kamu tahu nggak? Nah, baru masuk kemari bahwa kamu itu sudah melanggar keyakinan yang pertama. Jadi, kalau sudah kita sampai keyakinan itu, baru kita ajak restitusi. Baru kita ajak solusi yang bisa kamu tawarkan apa. Jadi memang ketika kita menyelesaikan masalah, jangan ego kita yang kita kedepankan, tapi solusi apa yang bisa kita berikan dan solusi apa yang bisa mereka tawarkan ke kita. Jadi nggak kita sendiri, mereka juga ada. Mereka juga punya peran. Jadi mereka sadar karena peran mereka, bukan karena pengaruh kita. Tentang kita keren di sini terus kita bisa ngatur-ngatur. Ini lupa slide, lupa slide, nggak apa-apa. Tidak masalah karena manusia itu nggak sempurna. Kita bisa kok selesaikan bareng. Nah, ini bahasa kita stabilkan dulu identitas mereka. Jadi mereka tuh nggak merasa kayak mereka terbuka. Kalau masalah yang lain kalau yang buat kesalahan itu sekali-sekali. Kalau yang buat kesalahannya sering-sering kan kayaknya nggak boleh. Tapi kalau yang buat kesalahan sering beneran ya. Biasanya kayak gimana itu? Saya juga pernah merasakan itu ketika saya melakukan kesalahan. Kita orang kerja sama salah. Ketika kita buat salah, jantung kita berdenyutnya juga lebih kencang ya. Ya nggak sih? Nanti kita memang itu dosa. Hati kita nggak terima. Maka ketika kita buat salah, jantung kita juga kencang. Ketika kita dipanggil, gogi kita juga tinggi. Merasa kesalahan kita juga besar. Maka kita stabilkan dulu identitasnya jadi tenang. Jadi jangan wah udah nggak selesai. Kemudian kita validasi lah. Nah, setelah kita stabilkan dulu, pastikan dia tenang dulu. Kalau memang yang belum pernah melakukan kesalahan, kalau ada biasa melakukan kesalahan, boleh ya. Artinya kita naikkan kita yang agak sedikit belajar. Kalau validasi apa? Kita jelaskan. Kamu bisa melakukan yang dulu tadi, tapi kamu cuma melakukan itu. Jadi kita bisa sadar. Tapi jangan lupa kita. Tapi kamu itu begini. Terus kita kembalikan dia pada keyakinan kita sepakati. Supaya dia sadar bahwa dia itu melakukan kesalahan. Kita kembali apa keyakinan kelas yang udah kita buat kata-kata. Kan saya sudah dengar seperti itu ya gitu. Ini keyakinan kelas kita. Nanti ya udah kalau kayak gitu solusi apa yang bisa kamu tawarkan untuk memperbaiki yang sudah ada. Biasanya kalau anak-anak itu ngomong sendiri, saya merasa besar Ustazah, saya pengen karena saya contek, saya pengen ini tambahin ini juga boleh, maafkan seenggaknya biasanya. Jadi solusinya itu gak kita interview, tapi dari mereka sendiri. Oke. Ada kasus. Nah kan tadi ada 3 ya. Saya ingin mengingatkan kembali. Ketika kita menyelesaikan masalah, posisi yang paling bagus adalah manajer. Posisi yang paling rendah adalah teman. Posisi kita di tengah-tengah adalah pemantau. Jadi ketika kita tegur, tuh peraturannya begini, gak boleh ya. Nah itu pemantau jatuhnya. Nah restitusinya tadi kita kembalikan dulu identitasnya. Yang kedua kita validasikan salahnya di mana. Yang ketiga kita kembalikan lagi ke keyakinannya. Nah, sekarang saya coba nih ada penerapan budaya positif. Mungkin Ustazah saya kasih cerita. Kenapa saya tulis di sini? Karena di sini kita terus fokus. Banyak ceritanya boleh dibaca dulu. Nanti akan saya bacakan. Ceritanya kita jelaskan ya. Biar lebih paham. Saya akan kasih note. Jadi note-nya boleh ditempel di sana. Boleh dibaca dulu ceritanya ya. Karena kalau kita buat skenario, tiba-tiba bisa saya gunakan. Tapi boleh ya sambil makan biar lebih santai sedikit. Boleh sambil makan. Di sini saya coba ceritakan ya. Ceritanya dari sini saya tulis. Oke. Nah, sini ceritanya. Ini ada buku sama dia. Ini saya buku sama mereka karena saya buku mereka. Tapi saya bukan wali kelas. Walaupun saya wali kelas, saya bukan wali kelas 9. Jadi ini masih posisinya SMP. Ibu sakit, lagi sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya saya itu mengganti namanya Ibu Eni. Nah, Ibu Eni ini baru buat aku mengajar dari Ibu SMP. Jadi beberapa murid perempuan, termasuk Pipi dan Natali, mengetahui jadi tidak tahu ada guru baru. Apa aja lah. Bukan ya maksudnya. Beberapa murid yang tadi menggunakan kesempatan dan sikap seenaknya. Kemudian tertawa terus nggak pedulikan Bu Eni ada di depan, dijelasin materi itu nggak boleh, karena nggak akan seperti yang wali kelas atau guru yang biasa dilakukan. Kebiasaan yang dilakukan guru baru. Saya pernah mengalami ini ketika saya PPL dulu, karena kita PPL adalah guru baru ya. Kita guru masih belum kita di sana, jadi kita jadi bulan-bulanannya siswa. Nah ini kalau ada siswa jahil. Tapi alhamdulillah ketika saya PPL, mungkin karena saya orangnya diem, nggak banyak ngomong, kecuali di kamu aja. Jadi mereka segar karena saya diem, jadi bagi perasa mereka ya kayak guru biasa. Mungkin kalau saya suka bercanda, banyak tersenyum, mungkin mereka bisa bercanda juga. Karena saya banyak diem, karena saya banyak diem, itu benar mungkin di depannya siswa, kok saya banyak karena ngomong terbelakang ngomongnya dingin. Nah kemudian apa? Ibu Eni mencoba menyiapkan diri dan Natali lama sambil menyiapkan mereka untuk kita fokus pada pekerjaan tugasnya. Jadi ayolah tugasnya kerjakan, nanti ibu itu kelas sekolah, kalau kalian tidak kerjakan tugas sekolah bantu ibu ya, kalau saya tadi ada di mana ya? Nah ini bahasanya Ibu Eni kepada Pipi, tapi dia nggak ketawa. Sampai tahu kata Pipinya. Oke lanjut. Ini ceritanya kelanjutan. Esok harinya ternyata Ibu Santi manggil Pipi sama Natali karena aduan dari Ibu Eni. Jadi Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan kesalahan yang ada. Itu namanya adalah Microsoft Word saya nggak baca huruf kayak ini, kadang-kadang punya kepala, tapi nggak boleh. Pipi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya nyatakan dia minta maaf. Jadi sini sudah diadakan diskusi ya, sudah dikendalikan validasinya. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan. Nah itu dari bahasanya. Boleh kok salah, tapi nah, tapi di sini dia sudah melakukan apa? Ya, sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menyatakan kembali apa yang bisa mereka lakukan untuk menggantikan rasa dilakukan kata Ibu Santi. Harusnya salah ya, Bu Eni. Baik Pipi maupun Natali mengakui bahwa dalam mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Berarti ada di bawah ya, sama Ibu Santi untuk kembali ke keyakinan kelas. Berarti Ibu Santi posisinya apa? Kemudian Ibu Santi mengajukan kembali apa yang akan mereka lakukan. Ini tawaran solusi yang diberikan Ibu Santi. Ada nggak Ibu Santi melakukan ketiga-tiganya? Gimana? Manapun boleh, pilih aja di mana posisinya.
Iya, boleh. Ya. Sekarang ya. Jadi kita lihat sekitar saya minta waktu 10 menit. Saya lihat di sini jawabannya apakah sama. Kalau sama berarti memang ustaz-ustazah sini sudah boleh kita terapkan budaya positif di kelas masing-masing. Yang pertama adalah lakukan kesepakatan kelas dengan ciptakan keyakinan kelas, itu yang utama. Jadi kalau siswa kita kembalikan lagi, maka kembalikan itu yang dia buat sendiri aturannya, bukan kita yang mengatur. Saya izin sekitar jam 3 masih bisa. Jadi mana saja boleh? Tidak boleh. Coba saja. Sip, ya. Yang pertama itu, kalau kita lihat ceritanya tadi, sini kita tarik kesimpulan. Apakah betul Ibu Santi melakukan ketiga-tiga restitusi? Iya, ada bahasanya ya. Berbuat salah itu nggak apa-apa, tapi dia bilang apa? Dia bilang kamu itu sudah melakukan kesalahan. Itu sebenarnya memvalidasikan kesalahan yang ada. Kemudian dia kembalikan lagi keyakinan kelas yang kita kesepakati apa. Jadi tiga-tiganya ada. Berarti Ibu Santi ini perannya sebagai apa kalau Ibu Santi? Dari posisi kontrolnya sebagai manajer. Nah, yang kedua, kalau Ibu Eni, nah karena dia mahasiswa sih. Kalau kita bilang mahasiswa ya guru PPL, kalau saya mah dulu namanya guru PPL. Tapi saya nggak tahu ini Ibu Eni ini mungkin emang udah guru, cuma baru 2 tahun bekerja. Nah, salah ini Pak Hasan. Nah, di Ibu Eni ini posisi kontrolnya sebagai siapa? Teman. Kenapa teman? Karena tadi ada bahasanya, ayo dong bantu ibu. Nanti kalau ibu nggak selesai, ibu marah kepala sekolah. Itu teman posisinya. Dia nggak menghukum, dia juga nggak membuat siswanya merasa bersalah, tapi dia sebagai teman. Ayo dong bantu ustazah. Itu posisinya sebagai teman. Di sini jawabannya teman. Wah, mantap. Nomor satu lagi. Satu lagi adalah kalau saya jadi Pak Hasan, kalau saya jadi Pak Hasan maka saya setuju betul. Bagus, yang dilakukan adalah Ibu Santi itu adalah restitusi. Itulah yang disebut membangun budaya positif. Jadi budaya positif bukan dibangun ketika di segitiga restitusi aja. Dari awal dulu, kita kenal dulu maunya santri apa, motivasinya apa, dia sukanya apa. Karena kebutuhan dasar manusia kan beda-beda ya. Kemudian baru kita buat kesepakatan kelas, ciptakan keyakinan kelas. Kalau dia melakukan kesalahan, kembali lagi ke keyakinan kelas. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya cukup jelas yang materi hari ini ya. Sepertinya jawabannya benar semua di sini, berapa? Dan terima kasih Ustazah, terima kasih atas waktunya untuk saya. Maaf kalau saya ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah mengajak siswa membuat keyakinan kelas bersama-sama. Namun sebelumnya, saya menjelaskan terkait budaya positif, kesepakatan kelas, dan keyakinan kelas, beserta contohnya agar mudah dipahami siswa. Berikut adalah video membuat keyakinan kelas bersama-sama siswa. Sebenarnya kalau zaman sekarang lagi rame bullying ya, tidak ada bullying di kita gitu ya. Jadi kamu boleh masukkan apapun, dan misalnya kamu masukkan kamu pengen menutup aurat dengan baik, boleh. Kita buat kesepakatan sendiri, menggunakan sepatunya yang normal kayak gini boleh, atau menggunakan rok yang syar'i atau gimana boleh. Semua boleh sama Ustazah, selama dia positif. Intinya tidak boleh ada bahasa jangan, dilarang. Nah, itu negatif. Positif semua bahasanya. Kenapa? Karena kita ingin membangun budaya yang positif. Oke, selanjutnya ngapain ya? Mari kita buat bersama-sama. Nah, Ustazah bagi-bagi dulu. Ya, Ustazah bagi dulu siapa yang kena. Ini Ustazah balik dulu, jangan dibuka dulu. Siapa yang kena nomornya dia isi ya. Ya, udah kelihatan ya. Ya, tidak ditutup aja. Nah, diisi aja. Ya, ditutup dulu. Nah, tutup dulu ya. Tutup. Iya, ya, nanti kamu buka. Tak lihat.
nggak ada Kia sama Eja. Oke, silahkan ambil buka Chromebooknya semua. Silahkan buka Chromebooknya semua. Yang tahu nomor itu hanya kamu, ditutup aja. Kalau walaupun kelihatan, mohon maaf, nggak usah dilihat lah temannya ya. Silahkan mengisi masing-masing di sini. Ini kesepakatan kita bersama-sama. Bahasanya positif, misalnya saling menghargai sesama teman. Ya enggak ya, diisi masing-masing kesepakatannya. Ustazah bisa pantaunya dari sini. Kamu buka Bitly, buka Bitly slice. Terima kasih, bagus kamu bertanya. Nah, buka Bitly, bit.ly 48. Ini di bawah pula lagi ya, posisinya kenapa nggak di atas ya? Aduh, Bitly buka dulu. Buka Bitly. Sudah pas ngasih itu perasaan sudah ada. Kamu boleh tulis di note kamu itu juga boleh dulu sementara. Biar gak lupa yang ada di kepala. Tulis Bitly, ini ada tulisannya. Kelihatan nak semuanya tulisannya nak? Kuning ini pula warnanya kelihatan? Kelihatan? Rifa Azmi? Iya betul. Kamu pilih nomornya aja. Pilih nomor, ada nomor. Isi di nomor kamu ya nak. Pilih nomor yang kamu punya tadi. Isi kamu mau ngisi apa. Nanti kesepakatannya kita tulis bersama-sama. Dari kesepakatan itu kita jadikan satu buah keyakinan kelas. Bisa buka. Jadi ya, maka dibuka dulu internetnya ya, semuanya. Keyakinan kelas tuh kayak apapun boleh, yang penting bahasanya positif. senyum lah. Boleh juga. Nah, boleh juga. Saling mencintai. Boleh juga, saling mencintai sesama teman ya. Hati-hati, saling mencintai sesama teman kelas. Ya. Jangan konotasinya negatif, saling mencintai nanti tiba-tiba jatuh cinta pada Tori. Jangan. Saling mencintai karena kita keyakinannya kelas 11-4, maka saling mencintai sesama teman sekelas misalnya ya. Jadi kalau sudah ada bahasa saling mencintai, berarti kita tidak boleh apa? Ada bahasanya tidak boleh tapi nggak boleh ditulis. Tidak boleh apa nah? Saling menyakiti. Kalau sudah cinta mungkin nggak kita sakiti. Ya. Kalau namanya cinta tidak akan ada bahasa menyakiti. Baik secara ucapan maupun secara perbuatan ya. Boleh tulis apapun boleh. Boleh saling menghormati atau kamu mau menulis menutup aurat dengan rapi. Nggak apa-apa, nanti kita tulis. Misalnya menutup aurat dengan rapi itu termasuk rambut ya, tertutup dengan rapi. Jadi bahasanya universal nggak apa-apa. Memang bahasa untuk kesepakatan kelas, untuk keyakinan kelas itu bahasanya universal. Artinya ketika kamu bilang menutup aurat dengan rapi, berarti rambut nggak kelihatan, kaos kakinya tertutup gitu ya. Kemudian bajunya panjang, agak longgar, itu bahasanya. Enggak usah saya kasih waktu, ya sip lagi yang sudah tertulis ya diisi ya. Nah selalu tersenyum bagus, saling menghargai pendapat bagus, kemudian mempertahankan guru. Nah apa itu? Memperhatikan guru saat guru menjelaskan bagus, boleh. Positif itu mah dan bahasanya universal ya. Berarti memperhatikan guru ketika menjelaskan, berarti memang kamu tuh konsentrasi yang tinggi, nggak jegang perunggu gitu ya. Lanjut. Terus yang lainnya coba Ustazah lihat. Oh Masya Allah, ini luar biasa gitu dong. Saling support satu sama lain. Keren ya. Kita tuh memang harus saling support satu sama lain ya. Itu memang harus. Karena kita ini jauh dari orang tua. Nggak ada siapa-siapa, jadi kamu sesama kamu nih kakak adiknya lah, saudara-saudaranya gitu, yang seumuran kita bilang kan. Nah, mama dan ayahnya adalah ustazah di sini, kemudian ustaz di sini. Bagus, keren ini. Saling support, wah kayaknya semuanya aja penting kita jadikan kesepakatan kelas ya. Tapi nanti ustazah cek adakah yang sama bahasanya. Kita lihat lagi. Di atas saling menyayangi, oke mantap. Oh gitu nih, selalu tersenyum, menghargai, hidup rukun dengan teman, bertanggung jawab. Terus bertanggung jawab, naikkan kursinya saat kosong. Oh ya, mantap sekali nih ya. Nomornya nggak apa dong ya? Enggak. Tapi terima kasih ya nak. Saya senang kamu buat ini. Sudah semuanya terisi? Sudah ya, aman ya. Boleh konsentrasi ke usaha saya sebentar dulu lagi. Boleh ya, kembali lagi. Masukkan teman-teman kamu selalu
tersenyum walaupun sedang bete, Masya Allah. Apapun kejadian yang kita hadapi, kita harus bahagia ya. Dan nanti memang senyum adalah sedekah, sedekah untuk orang lain dan sedekah untuk diri sendiri. Ya kan? Ketika kita nangis di sini, jungkir balik juga, yang bisa membahagiakan kita sendiri adalah kita sendiri. Oke, lanjut. Kemudian saling menghargai. Oke, ini sebenarnya hidup rukun dengan teman. Kemudian bertanggung jawab dengan tugas piket. Nah, baik. Bertanggung jawab menaikkan kursinya juga boleh ya. Berarti ini kita buat satukan itu asa banyak ya. Kita buat satu bahasa kira-kira saling menghargai, hidup rukun, bertanggung jawab dan menaik. Ini semuanya adalah apa bahasa baiknya. Ini boleh kita ambil, selalu tersenyum, itu harus ya. Selalu tersenyum. Selalu tersenyum. Ya, selalu tersenyum. Kalau ini baiknya kita tulis apa ya, Nak? Alhamdulillah banyak, jadi kita tulis satu aja. Berarti apa? Bertanggung jawab atas amanah yang diberikan. Boleh? Boleh, Nak? Semuanya ini saya jadikan satu bahasa. Bertanggung jawab atas amanah yang diberikan. Bisa dipahami ya? Amanahnya apa aja? Lagi piket, bersihkan kelasnya. Lagi disuruh bersihkan papan tulis, maka lakukan tugasnya. Berarti bertanggung jawab dengan amanah yang diberikan. Yang diberikan. Berarti Ustazah tulisnya di sini ya. Kesimpulannya Ustazah tulis di bawah. Ntar Ustazah tulis paling bawah di sini. Kebetulan ini ada kosong tempat satu. Nanti Ustazah duplikat aja lah dulu ya. Duplikat slide. Nah, ini keyakinan kelas yang kita sepakati bersama ya. Yang pertama itu adalah selalu tersenyum ya, betul. Selalu tersenyum. Yang kedua tadi apa? Kesepakatannya yang kedua tadi apa? Bertanggung jawab atas amanah yang diberikan. Tuh. Bertanggung jawab atas amanah. Bertanggung jawab atas amanah yang diberikan. Apalagi yang nomor 3? Yang nomor 3 tadi apa? Oke, yang nomor 3 apa? Saling bisa memahami sesama, boleh. Dapat membuat suasana bahagia. Nah, kita ngambilnya satu yang bisa merangkum keduanya. Kira-kira apa? Menjaga kerukunan. Boleh juga ya. Saling memahami sesama, saling membuat suasana hati ya. Berarti hidup rukun ya sesama teman ya, bisa ya, boleh ya. Hidup rukun sesama teman. Tapi ini kata-kata kamu ini akan Ustazah berikan, akan Ustazah tempel di sini. Semua yang kamu tulis keyakinan kelas Ustazah tempel. Cuman Ustazah buat gol gedenya aja biar kamu tahu. Oh, maksud yang tadi Ustazah bilang tuh ini. Maksud yang hidup rukun sesama teman itu ini, gitu ya. Hidup rukun sesama teman, boleh. Berarti Ustazah turunkan lagi ke bawah. Di bawahnya adalah hidup rukun sesama teman. Hidup rukun sesama teman. Oke, teman. Lanjut. Masih nulis ya? Nomor 4. Ini dari kamu, Nak. Ustazah hanya membacanya. Nomor 4-nya saling menyayangi. Mirip sama yang tadi ya. Berarti termasuk hidup rukun ya. Yang pertama tadi juga sama. Kemudian saling membantu teman dalam belajar. Nah, ini boleh kita masukin. Kemudian saling peduli sesama dan lingkungan. Berarti kita buat, ini kita buat nih, kalau satu ini kita buat. Kita tuh saling peduli sesama. Nah, ini peduli sesama, peduli lingkungan. Ini nanti akan kita ambil. Kalau misalnya yang banyak nanti kita tulisnya satu. Lanjut. Nah, ini saling memiliki rasa tanggung jawab. Bisa tadi ya. Sama ya kayak tadi. Yang tadi sudah bilang bertanggung jawab atas sama ya. Sama ya. Kemudian saling menghargai, saling mensupport. Kemudian mengerjakan tugas ya. Jadi kalau masih saling menghargai, saling mensupport, berarti bisa tambahkan aja. Saling menghargai ada di atas, bisa tulis lagi. Saling menghargai dan mensupport sesama teman. Saya. Oke. Terus lanjut apa ini? Mengerjakan tugas tepat waktu. Berarti itu ini kembali lagi bertanggung jawab atas amanah yang diberikan. Jadi sama ya. Ini sama alhamdulillah. Kita tulisnya saling support satu sama lain. Bisa tambahkan. Lihat. Saling support satu sama lain. Saling support satu sama lain. Oke, lanjut. Nomor 4, 5, 6, 7. Nah, 7 dah. 7 dah. Oh, belum. Ini memiliki box ya. Ini nomor 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini boleh, ini boleh. Ini saya ambil selalu menolong teman sama teman, itu termasuk support ya. Nanti kita masukkan di atas. Kemudian membudayakan naik kursi. Nah, ini sama bertanggung jawab atas amanah yang diberikan. Kemudian selalu mengutamakan keadilan. Berarti Ustazah tambahkan terapkan keadilan sesama teman, berarti ya bahasanya. Yang universal, terapkan keadilan sesama teman. Gitu. Sip? Alhamdulillah. Lanjut, nomor 15 sudah, nomor 17 sudah. Nah, ini nih nomor
Oke, nah ini gimana nih? Menyimak penjelasan guru saat belajar. Ini sepakat semua ya. Berarti ketika sudah ada keyakinan kelas di depan, siapapun gurunya, baik ustazah, baik ustaz-ustaz, baik ustazah lainnya datang kemari, kamu dengar dengan baik. Kemudian, ini kok ada di Twitter ya, ternyata bawaan. Saling menghargai dan menjaga kekompakan. Nah, ini dia. Berarti bahasa yang bagus ini. Saling menghargai, oke, berarti ustazah buat satu kuncinya. Apa? Satu kuncinya, saling menghargai kan kita udah dari tadi ya. Ada. Kita buatnya apa? Menjaga kekompakan kelas. Ya, menjaga kekompakan kelas. Itu yang harus kita utamakan. Nanti ustazah menjaga kekompakan kelas. Menjaga kekompakan kelas. Kemudian satu lagi, saling menghargai dan menghormati ya, saling menghargai dan menghormati. Oke, berarti tinggal aman ya, sudah habis ya. Ada satu lagi nggak? Ada. Bekerja sama merapikan kelas. Oke, bahasanya bekerja sama berarti memang bertanggung jawab atas amanah yang diberikan. Misalnya dalam satu piket itu ada 4 orang, berarti saling support satu sama lagi dan saling menghargai satu sama lagi. Bisa ya? Alhamdulillah, ini nanti keyakinan kelasnya ustazah masuk ke dalam Canva, nanti ustazah tempelkan di sana. Berarti terima ya, toh itu datangnya dari kamu untuk kamu kembali. Oke, sudah sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya nak. Padahal ketika ustazah minta pendapat kamu dengan keyakinan kelas, udah budaya positif semua ini. Ini adalah hasil keyakinan kelas dari kesepakatan yang telah kami sepakati. Some words bukan. Demikian aksi nyata saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.